Lanjutan bahasan kita ya dalam bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menulis hadis ke-28 di halaman 73. Saya bacakan dari Abu Yahya Shu'aib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkara hidupnya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, dia selalu bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa suatu kesulitan, maka dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis ini seperti biasa, kita akan coba mengambil beberapa pelajaran darinya. Dari potongan hadis yang pertama, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Makna menakjubkan adalah kita katakan kita takjub pada sesuatu atau pada seseorang kalau apa yang dia lakukan itu kelihatannya nyaman, ya, maksimal, ya, dia menikmatinya, banyak artinya. Karena kalau kita takjub melihat bangunan misalnya, berarti kita kagum, kenapa kok bisa arsitek ini membuat seperti ini ya misalnya. Atau kita takjub dengan sebuah mobil, maka kita kagum dengan siapa yang mendesainnya misalnya. Seperti itulah kurang lebih makna takjub. Ya. Tentu takjub ini lebih tepat kalau dialihkan kepada atau diberikan yang paling puncaknya kepada sang pencipta Allah. Karena Allah perlu layak kita takjub, melihat bagaimana Allah mendesain luar biasa langit dan bumi ini. Di sekitar kita ada taman, lihat bagaimana Allah membuat daun-daun itu, pohon-pohon itu, tanahnya, segala macam, buah-buahannya. Kita sendiri dalam diri kita luar biasa bagaimana sangat menakjubkan ciptaan sang pencipta Allah. Namun kita bahas lingkup hadis ini saja. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, artinya hidupnya orang mukmin itu selalu membuat orang lain kagum. Selalu membuat orang lain kagum. Apa masalahnya? Kok bisa orang-orang bisa kagum dengan orang mukmin? Dan tentu bagi kita yang belum sampai pada level itu harus supaya menjangkau. Makanya di kita ini seperti tanda kutip ditarik untuk mau memiliki apa yang menakjubkan itu. Ya. Seperti kalau kita lihat rumah bagus, kita tertarik untuk memilikinya, atau mobil atau apalah ya, fasilitas dunia ini. Maka seperti itulah kurang lebih. Maka di sini ada daya tarik dari awal potongan hadis. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, artinya yang mukminnya sudah pasti mendapatkan, yang belum sampai pada tingkat itu dia harus berusaha menjangkaunya supaya dia juga bisa masuk dalam fasilitas takjub itu. Dia ditakjubi oleh orang lain. Dikatakan apa yang membuat orang takjub? Sesungguhnya seluruh perkaranya baik baginya. Maksudnya perkara hidupnya di dunia. Seluruh perkara hidupnya baik. Kata para ulama hadis, dari tidur sampai tidur lagi, semua yang dia lalui, makanannya, minumannya, pakaiannya, transaksinya, interaksinya, semuanya baik. Artinya seluruh perkara hidupnya baik. Baik maksudnya adalah bisa dilaluin, ya, mudah untuk dijangkau, mudah untuk didapatkan, ya, mudah untuk ditambah. Itu semua makna baik. Baiknya itu karena dalam hal itu tidak dimiliki siapapun kecuali orang mukmin. Artinya mustahil ada pada selain mukmin. Ini pasti hanya orang beriman. Maka kalau Bapak Ibu mau, harus jadi orang mukmin dulu. Dan orang mukmin syaratnya sederhana, mengerjakan kelima rukun Islam, mengimani keenam rukun iman. Salat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, diikuti dengan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya salat wajib dan salat sunnah. Sunnahnya zakat ya sedekah, sunnahnya haji ya umrah, ya. Sunnahnya puasa Ramadan ya puasa sunnah, gitu kan. Diikuti semua kelima rukun Islam itu dengan keenam rukun iman. Yakin Allah itu ada, yakin dengan janji-janji Allah, ya.
yakin dengan ancamannya, yakin dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi manusia, untuk mengurus alam semesta ini, yakin kitab-kitab pernah Allah turunkan dari langit untuk menjadi panduan bagi manusia, dan setiap rasul memiliki kitab masing-masing, ya. Yakin kalau ya, rasul-rasul diutus oleh Allah, apa yang kita kerjakan, termasuk hadir di majelis ilmu seperti ini, atau mungkin ada seseorang di antara kita tadi sempat sholat duha, atau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, semuanya itu karena pencipta, perintah sama pencipta, ya. Pencipta dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita yakin ada hari kiamat, semua yang kita kerjakan ini ada hasilnya, bukan kosong begitu saja. Ya, seperti orang sekolah, dia akan dapat ijazah, dia akan dapat penghargaan, nanti akan kita begitu. Jadi sholat, puasa yang kita kerjakan ini bukan kosong begitu saja, tapi akan kita dapatkan hasilnya. Dan itu harus diyakini. Kalau Bapak Ibu masih sholat, ada nggak sih balasannya? Nanti saya masuk surga nggak sih? Ini masih muslim, belum mukmin. Tingkat mukmin itu berbeda. Mukmin itu dia sudah menggabungkan antara rukun Islam dan rukun iman. Sholat yakin Allah ada, yakin malaikat mencatat, yakin ini disebutkan dalam kitab Al-Quran, yakin ini ada dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yakin ini akan diterima hasilnya pada hari kiamat, baik atau buruk, ya. Baik ke surga, buruk ke neraka. Yakin ada timbangan amal, gitu kan. Kemudian yakin tentang takdir baik dan takdir buruk. Artinya musim panas, musim dingin, semuanya itu adalah kuasa Allah. Takdir, dan itu ada bahasan tentu masalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin saja atau seorang mukmin. Apa sih rahasianya? Ada dua. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya seperti kita kalau bangun tidur, ya, badan kita semua alhamdulillah masih sehat, ya, masih segar. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari, dia masih punya rumah yang dia bisa bernaung padanya, dia badannya sehat, dia masih punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya di dunia. Makna orang paling kaya maksudnya adalah orang yang paling bahagia, karena walaupun harta melimpah, tapi kalau harus pagi-pagi sudah ke rumah sakit, ya, atau mungkin ada anggota tubuhnya yang tidak sempurna, ya, atau mungkin rumahnya besar tapi disita, ya, banyak hal yang. Tapi kalau kita punya tempat, walaupun kecil, tempat dia bernaung, ya, badannya sehat, dia punya makanan hari itu, dia orang yang paling kaya. Jadi orang mukmin selalu bersyukur, dan ini password rahasia yang luar biasa nih. Cuma alhamdulillah ditambah, alhamdulillah ditambah. Sayangnya kita tidak mau pakai ini. Terbukti selepas sholat 5 waktu saja 33 kali, ini masih sulit dikerjain. Banyak orang habis sholat buru-buru berdiri, hanya karena mau minum, hanya karena mau makan, hanya karena mau angkat telepon temannya. Padahal sabda Nabi SAW jelas, siapapun habis sholat tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak berdiri dari musallahnya, tidak membatalkan wudhunya, mengeluarkan angin. Dia selesaikan dulu zikirnya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, Allahumma gfirhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus sampai dia melanggar 3 tadi. Ngobrol sama orang di sebelah, berdiri dari musallah, atau batalin wudhu. Berapa banyak orang yang sibuk dengan itu. Padahal doa malaikat selalu, ya Allah maafi, ya Allah maafkan, ya Allah rahmati, ya Allah maafkan, ya Allah rahmati. Rahmat ini kasih karunia, kasih dia sesuatu yang melampaui kebutuhannya. Banyak orang begitu, selesai salam udah ngobrol sama temannya, udah berdiri ke meja makan, udah segala macam. Kenapa nggak selesaikan zikir dulu? Zikir 5 menit saja. Kata Nabi SAW, siapa yang habis sholat membaca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Dijamin masuk surga. Asal sholat 5 waktu, baca ayat kursi setelahnya. Sederhana sekali, ya. Gampang itu untuk mendapatkan, asal mau saja. Lalu kata Nabi SAW juga, habis sholat dalam riwayat para sahabat mengatakan Nabi SAW selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau sholat subuh dan sholat maghrib 3 kali. Kalau sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat, duhur, asar dan isya, bacanya sekali-sekali. Tapi subuh dan maghrib bacanya 3 kali. Gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW juga, siapa yang habis sholat membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Riwayat lain 34 Allahu Akbar. Ada 2 riwayat, 33 dan 34. Lalu dia genapkan 100-nya. Kalau kita hitung 33, berarti 99. Dia genapkan 100-nya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baik. Seseorang di antara kita sudah lakukan belum masalah ini? Seringkali kita buru-buru buka HP begitu salam, sibuk, padahal ini 5 menit saja. Di antaranya di sini saksi bahasan kita adalah kalimat Alhamdulillah 33. Kalaupun ada orang mengamalkannya tidak tulus, tidak ikhlas, bukan mengejar pahala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa yang dibaca itu? Subhanallah, subhanallah, Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmati. Allahu Akbar. Allah. Apapun yang kalau dinikmatin itu jadi enak. Kita nggak punya makanan kecuali tempe. Kalau kita nikmati, gigit pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan, enak itu. Seenak apapun makanan, kalau kita langsung makan, kunyah, telan, dah hilang. Nggak ada kenikmatan. Orang disuruh nikmati itu. Gitu kan? Kita kalau lagi makan, ya makan, fokus makan. Lagi tidur, ya tidur. Lagi belajar, ya belajar. Jangan bercabang pikirannya. Orang yang seperti ini, dia sudah, di otaknya seperti sudah punya file masing-masing. Rapi. Nikmati setiap kegiatan yang sedang dilakukan. Selama itu halal dalam agama, maka nikmati. Tidak usah pecah konsentrasi ke yang lainnya. Lagi tidur, ya tidur. Orang tidurnya susah. Kalau dia tidur, bawa beban pikiran semua dalam tidurnya. Akhirnya mimpinya jadi nggak enak. Udah sekarang saya mau tidur. Udah selesai, saya nggak mau kerja yang lain. Gitu kan? Dan yang paling banyak membuat beban pikiran adalah HP seseorang sekarang. Ini luar biasa. Tidur, bangun, tidur, kamar mandi, dibawa terus. Taruh, belajar matiin HP, coba, belajar. Belajar matiin HP. Ini biar dicas juga harus nyala. Kenapa? Kenapa? Mati, tidur, matiin HP. Tidur. Pagi bangun, nyalain. Ada saatnya. Ada saatnya terima teleponnya, tadi bisa telepon. Kalau tidak bisa, nggak usah, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Coba belajar. Jadi kita berusaha untuk menikmati keadaan ini, enggak. Kadang-kadang mau dalam sekian kegiatan semua dilakukan dalam satu waktu, nggak bisa. Dia nggak bakal nikmatin itu. Ya. Menikmati ini akan memudahkan orang bersyukur. Oh ternyata enak ya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, itu. Jadi seperti itulah. Dan kalimat sederhana, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu luar biasa. Oh ini tambah muda, kelihatan awet muda ya, Alhamdulillah. Kelihatan tua ya, Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa malu? Enggak masalah. Saya tadi mau keluar, anak saya bilang, sekolah ya nak? Nah, teman-teman aku bilang aku gemuk. Enggak apa-apa nak. Jawab, bilang Alhamdulillah aku sehat, makanya gemuk. Enggak apa-apa. Jawab. Enggak apa-apa. Kalau setiap perkataan orang kita mau pegang ini susahin. Alhamdulillah. Kelihatannya gemuk ya, Alhamdulillah. Kelihatannya kurus ya, Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Lesu kelihatannya, Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Alhamdulillah aja pokoknya. Biasakan Alhamdulillah. Ya. Makanya semua apapun yang kita anggap tidak baik, belum tentu loh tidak baik buat kita. Saya sudah pernah kasih contoh. Kalau lapar, ditanya, ada yang mau lapar? Jawabannya tidak mau lapar. Mau capek nggak? Nggak mau capek. Tapi kalau tanpa lapar, nggak enak kita makan. Jadi mulai sekarang kalau lapar bilang apa? Alhamdulillah. Jangan aduh lapar. Kalau capek, Alhamdulillah. Karena dengan capek enak tidurnya. Coba kalau kita bekerja capek sekali, tidur 2-3 jam, luar biasa, nyamannya. Tapi kalau dari pagi tidur terus sampai malam, malam suruh tidur lagi, nggak mau tidur kan? Berarti capek itu sebuah nikmat loh, fasilitas untuk menikmati itu. Haus juga gitu. Kita jadi tahu nikmatnya minum itu luar biasa. Sampai sakit sebuah nikmat. Karena dengan sakit kita tahu nilainya. Sekarang kalau kita lagi meriang kita baru tahu, oh enaknya air es ya. Orang itu minum enak sekali diteguk air es. Kita sekarang sentuh aja nggak enak itu. Berarti semua ini nikmatnya Allah yang luar biasa. Password sederhana, Alhamdulillah, harus selalu diucapkan. Alhamdulillah, 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 selalu. Syukuri. Ya, kalau lihat kendaraannya orang lebih tua dari kita di depan, Alhamdulillah. Mobil kita lebih tua, Alhamdulillah. Balik harus adil. Jangan kalau kita lebih enak saja, Alhamdulillah. Kita juga begitu, Alhamdulillah, nggak apa-apa. Syukuri semua. Ini hanya dimiliki oleh orang beriman, gitu kan. Dan untuk bersyukur kepada Allah, ada juga satu hal, tanggahnya, fasilitasnya adalah sangka baik dengan Allah. Selalu sangka baik.
Sedangkan kita berbuat kesalahan saja, itu masih dimaafkan oleh Allah. Walaupun kita buat salah sebesar apapun, Allah bisa maafkan. Sangka baik selalu sama Allah. Kita keluar, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Saya sudah pernah bilang dan saya sudah ajarin, dari benak kita Bapak Ibu sekalian harus terhapus kalimat negatif. Nggak ada kalimat negatif. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya tidak ada teman, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Jadi doa semua ini. Saya nggak mungkin hamil, saya nggak mungkin bekerja, saya nggak mungkin menikah, saya nggak mungkin sembuh. Ini semua kalimat tidak ada dalam kamus orang mukmin ini. Nggak boleh ada ini. Saya bisa, saya akan, selalu positif. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Selalu berdoa kepada Allah. Ya, insya Allah kalau cara seperti ini, apapun godaan syaitan tertepis. Kayaknya nanti kamu akan diganggu orang. Enggak, Allah akan jaga saya. Alhamdulillah selalu ada. Kamu nggak akan sembuh, Allah akan sembuhin. Insya Allah sembuh. Nggak ada mustahil kok. Orang minum air hangat aja bisa sembuh kalau Allah mau, biar seberat apapun penyakitnya. Yakin nggak masalahnya itu? Harus diikuti dengan tadi kita katakan orang mukmin. Harus yakin dengan rukun iman. Jadi ini kalimat sederhana. Tinggal yakin, ini selesai. Akan berjalan. Gitu kan? Dan setiap kali kita selesai aktivitas, selalu doa yang diajarkan Nabi SAW pasti diikuti dengan Alhamdulillah. Habis makan, bangun tidur, ya, selalu ikuti Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masuk ke rumah, Alhamdulillah. Selalu kalimat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sederhana sekali, luar biasa. Sekarang gini, kalau ada misal di sekolah, guru bilang kepada murid-muridnya, siapapun yang setiap bertemu saya, bilang terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru. Kata gurunya, saya akan tambah nilainya kalau ujian. Kira-kira gimana nggak ada murid-muridnya? Hah? Kalau ada pimpinan perusahaan bilang begini, sama semua pegawainya, setiap ketemu saya bilang terima kasih, saya tambah gajinya akhir bulan. Loh, Allah sudah bilang begitu loh. Syukuri, saya tambah. Selesai. Bonus kebutuhanmu ini bukan gaji loh ya. Nafas, penglihatan, pendengaran, semua ini, darah bisa ngalir di urat-urat, tulang-tulang kita bisa kuat, semuanya ini hanya dengan Alhamdulillah saja. Itu syukur. Sederhana sekali, tapi yang amalin ini masalahnya, mau diamalin atau tidak. Baik, selanjutnya dikatakan, maka hal itu akan baik baginya. Kenapa baik baginya? Karena dengan bersyukur bertambah nikmat. Berita gembira yang dia dapat pun semuanya akan bertambah. Apapun yang didapatkan dari makanan, fasilitas makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, teman-teman, segala macam keturunan, pasangan hidup, apa saja, Alhamdulillah, 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 semuanya ini. Yang kedua adalah, dan apabila dia ditimpa suatu kesulitan, kata para ulama, makna daripada satu kesulitan adalah, maksudnya satu kesulitan kecil. Kalau yang kecil saja disuruh begini, apalagi kalau yang besar. Ya, biasanya dalam retorika bahasa Arab seperti itu. Penyebutan hal yang lebih kecil, tujuannya berarti yang lebih besar sudah masuk di dalamnya secara otomatis. Ya. Maka kalau satu kesulitan kecil apa saja, seperti para sahabat dan para salaful ummah dulu, para tabi'in, mereka kalau jalan kakinya kesentuh batu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesentuh batu. Mungkin kita keseleo, ya. Mau keluar rumah hujan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apa saja. Mau pakai pakaian, ternyata belum dicuci, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau makan, masakannya belum jadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak usah marah-marah, gak ada gunanya marah-marah. Kalau marah-marah sama pembantunya, ya, sudah tegang otot-ototnya, ya, urat-uratnya, makanannya juga belum jadi. Kalau kita marah tiba-tiba jadi, bagus ini. Masalahnya gak jadi, gak ada gunanya. Sekarang ban mobilnya pecah, marah-marah, apa manfaatnya? Hah? Ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Sudah tegang, mobilnya kita begitu. Sama aja. Berarti kita disuruh kalau ada kesulitan, sabar. Ini yang kita bahasakan di sini. Dan apabila ditimpa suatu kesulitan, dia bersikap sabar. Apa definisi sabar? Nah, buka catatan lagi. Kebiasaan buruk. Ilmu yang di hati, bukan di tulisan. Bab kita yang awal ini bab. Sabar itu menerima takdir Allah
dan ikhtiar mencari jalan keluar. Bukan sabar duduk manis ini. Jadi kalau kita sakit, bangun tidur sakit, ya sabar. Bagaimana sabarnya? Terima, oh Allah lagi coba saya. Udah, terima dulu. Lalu ikhtiar, minum obat, minum teh hangat, ya, ke dokter, itu ikhtiar, itu sabar namanya. Dan tidak masuk dalam sabar orang kalau vakum, sakit nggak mau berobat, udah nah apa-apa deh gini aja nanti Allah sembuhin. Nah, itu nggak sabar namanya. Nanti akhirnya dia sangka buruk sama Allah. Allah sudah kasih ilmu kedokteran, Allah sudah kasih fasilitas, Allah kasih akal untuk berpikir, lisan untuk bertanya, yang telinga untuk mendengar informasi. Nggak boleh kita begini. Gunakan fasilitas semuanya. Jadi harus kita tahu gitu, bagaimana kita harus berikhtiar dan di sini bersabar. Maka itu pun baik baginya. Kalaupun dia bersabar, maka itu positif sekali untuknya. Ya. Selanjutnya, hadis yang kita masuk nomor 29 atau yang kita lanjutkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa qarba abata faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ah ya abata jannatul firdausi ma'wah ya abata ila jibril nan'ah falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab." Tentu kita masuk ke bahasan yang berbeda tapi di bab yang sama. Ya. Ini tentang kejadian meninggalnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tak kala sakit Nabi SAW semakin parah, waktu sudah semakin parah sakitnya, beliau diliputi rasa sakit yang sangat, disebutkan situ footnote nomor 65, beliau ditimpa rasa sakit yang luar biasa dengan datangnya sakaratil maut. Makna yang lain bukan berarti sakaratil mautnya ya, tapi maksudnya menjelang sakaratil maut beliau lagi sakit sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti kita kembali merincikan hadis ini tentunya. Maka Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau yang tercinta Al-Batul, berkata, "Duhai menderitanya ayahku." Maka beliau pun menjawab, "Ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini." Dan makna setelah hari ini adalah, dilihat di situ ada footnote nomor 66, karena beliau akan segera pergi meninggalkan negeri fana yang penuh dengan kesengsaraan, berpindah ke negeri abadi yang penuh dengan kenikmatan. Maksudnya akan meninggal. Tak kala beliau meninggal, dia berkata, maksudnya Fatimah radhiyallahu anha, "Duhai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Rabb yang memanggilnya. Duhai ayahku, surga Firdaus tempat tinggalnya. Duhai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya. Maka ketika beliau telah dikebumikan, maka Fatimah pun radhiyallahu anha berkata lagi kepada para sahabat, apakah diri kalian merasa tenang menimbun tanah di atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita seperti tadi atau seperti biasa merincikan hadis ini dan kita sekaligus ambil pelajaran. Tadi hadis yang sebelumnya sudah ya. Jadi kita mengambil beberapa pelajaran tadi ya. Poin yang pertama makna mukmin, ya. Kemudian poin yang kedua masalah syukur dan metodenya, contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga sabar. Ya. Baik, dari sini hadis 29 kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah tak kala sakit Nabi SAW semakin parah. Artinya kalau Nabi SAW saja sakit, apalagi kita juga pasti sakit. Tidak ada orang seumur hidup sampai mati nggak pernah sakit, itu nggak mungkin. Cuma tinggal berat atau ringannya saja. Ada sakit-sakit kata para ulama yang sifatnya memang umum. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk umumnya orang, seperti flu, demam, ya, sakit kepala, sakit gigi. Ini semua orang kena. Ini sudah standar Allah subhanahu wa ta'ala datangkan perbuatan hamba itu. Dan ini kita bagi dua. Ada yang dia sebabkan dari diri dia sendiri, ada yang disebabkan dari pendapatan dia. Misal diri sendiri begini, ada orang sengaja ugal-ugalan, balap-balap, akhirnya tabrakan.
patah kakinya. Ini perbuatan dia sendiri. Orang narkotika sengaja suntik-suntik badannya, dia sendiri yang buat masalah. Pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dia sendiri bikin malu, rusakin namanya. Ya. Ini nggak perlu terjadi, nggak boleh ini. Allah SWT larang ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tuhliku anfusakum." Jangan binasakan diri kalian. Tapi maaf saya nggak ingat di ayat dan surah apa ini. Tapi jelas ada firman Allah yang berbunyi, "Wa la tuhliku anfusakum." Jangan binasakan diri kalian. Makna ini kata ulama tafsir, jangan pernah jerumuskan diri kalian pada hal yang merusak nama kalian, merusak fisik kalian, merusak harta kalian, atau merusak martabat kalian. Nggak boleh ini. Nggak boleh orang sengaja mempertaruhkan hartanya, nama baiknya, nggak boleh. Kita tahu ini bahaya, jangan. Nggak usah. Gitu kan? Jangan sama sekali ngerusak itu, karena itu akibatnya ada. Kita buat sesuatu, akibatnya ada. Maka cerdaslah. Jangan masuk ke zona yang berbahaya buat kita, nggak. Nggak boleh sama sekali. Jangan binasakan diri, maksudnya jangan binasakan diri, jangan jerumuskan diri pada yang bahaya. Tubuh kita, harta kita, keluarga kita, martabat kita, semua nggak boleh. Haram dalam Islam. Jadi ini harus difahami dosa ya. Nggak boleh kalau bapak ibu sengaja ngerusak nama baiknya, mempertaruhkan hanya karena pergaulan bebas misalnya. Itu haram loh. Pergaulan zinanya haram, jedah masuk ke sana ngerusak nama, dosa. Nggak boleh kita rusak nama baik kita. Allah kasih kita baik-baik kok, terhormat. Ngapain kita rusak? Hartanya sengaja dimasukkan pada hal-hal yang haram seperti orang main judi, nggak jelas. Dia taruh, hilang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar. Bertaruh-taruh. Untuk apa bertaruh ini? Untuk apa kita bertaruh? Harta kita lebih baik kita simpan, pakai pada saat perlu. Kan gitu. Untuk apa kita jerumuskan hal yang tidak perlu? Nah, ini semua masuk. Mempertaruhkan rumah tangga, mempertaruhkan fisik kita, ini semua tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan karena pendapatan dia, income. Nah ini biasanya income ini dia sengaja memasukkan harta haram atau syubhat kepada dia, ini jadi penyakit ini. Ini jadi penyakit. Nah biasanya ini penyakit-penyakit kronis ini. Penyakit kronis, bahaya sekali. Nah, apa saja, stroke misalnya, atau apalah, penyakit-penyakit berat. Ini umumnya kalau di muhasabah dari income. Dan kalau resep dari kami, kalau dari para da'i-da'i, resepnya untuk sembuh dari penyakit kronis, bukan medis. Ya, coba sedekah. Jadi muhasabah, kira-kira kita minta sama Allah petunjuk, sholat, sujud sama Allah, minta di sholat tahajud, ya Allah berikan petunjuk, penyebab penyakit hamba ini apa. Kalau kita merasa ada cenderung, mengingat pernah kita punya income yang salah, pernah nipu orang, masalah riba, sedekahin, nilai, niat membersihkan diri dengan itu. Itu luar biasa, cepat sekali. Karena ternyata ini datang karena itu perlakuan itu. Perlakuan ini kita tebus, ini selesai. Seperti itulah. Berapa banyak teman-teman medis yang kaget dengan sembuhnya penyakit kronis. Banyak sekali. Ya. Dan berapa banyak penyakit kronis yang tidak bisa ditangani oleh medis. Seperti ini memang. Ya. Jadi harus difahami ini. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sebelum kecuali ditanya 4 hal. Masa mudanya, di mana dia habiskan, ya. Hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia keluarkan. Khusus harta ditanya 2. Dari mana dia dapat, sumbernya halal atau enggak, kemana dia keluarkan. Jadi mengeluarkan juga ini harus ada tujuan. Nggak boleh kosong begitu saja. Apa ini? Foya-foya kan? Habis itu atau mendukung maksiat. Ya, nggak boleh. Diajak temannya, dibiayai temannya untuk nginap di hotel berzina. Saya traktir teman saya. Sedekah, sedekahnya salah. Salah alamat. Nggak boleh. Jadi harus diketahui. Masuk juga di dalamnya ada 3. Ada yang ketiga saya tadi lupa sampaikan, tapi ada yang ketiga di sini. Penyebab penyakit juga adalah perilaku yang kita lakukan pada orang lain. Tapi syaratnya menyakiti. Kayak misal kita mukul orang, kita juga nanti dipukul. Ya. Ada orang menampar, dia juga ditampar. Ada orang menendang, dia akan ditendang. Namanya kisos dalam agama. Dalam hukum syariat Allah pun dibalas yang sama. Ada orang tonjok, giginya orang jatuh, dia juga harus ditonjok. Resikonya begitu.
Jadi jangan heran nanti dia tabrakan giginya hancur. Naudzubillah. Ya dia pernah tonjok orang, jatuhin giginya orang. Gimana? Balasan datang. Ada hadis yang mulia kata Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, tidak ada seseorang yang menghinakan atau menjurumuskan seseorang pada sesuatu keburukan kecuali dia akan ditimpa hal yang sama sebelum dia mati. Misal gini, jangan sampai ini ya. Kalau ada orang, bapak ibu bilang begini, kamu pencuri ya? Padahal sebenarnya dia bukan pencuri. Tuduhan ini kalau kita nggak segera bersihkan, minta maaf sama dia segala macam, pasti sebelum kita meninggal kita akan mencuri. Itu sunnatullah, nggak bisa dibantah itu. Jangan tuduhkan sembarangan kepada orang dia. Kecuali pasti jelas depan mata ada saksi segala macam. Kalau nggak usah. Dan tidak usah terlalu berlebihan seakan-akan kita tidak punya Tuhan. Allah ini mengawasi semua. Ubun-ubun kita ini Allah yang awasi. Dalam salah satu doa dikatakan Nabi SAW, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di genggamanmu. Allah setiap saat bisa cabut roh seseorang, bisa pincangkan kakinya, bisa tabrakan, bisa mati. Nggak usah terlalu berlebihan. Ada orang ini zalimi saya Ustaz, ya biarin aja. Kita ikhtiar. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan, kita buktikan ini. Tetap berlaku fitnah, biarin. Makin berat dia melakukan fitnah, maka makin berat hukuman buat dia. Kebodohan orang yang menganggap si fulan bisa ditipu, di satu pengajian bisa ditipu semua. Nah, makin banyak musuhnya, makin berat hukumannya. Zina sekali beda hukumannya dengan 10 kali zina. Makin berlarut seseorang pada dosa, makin berat hukumannya. Makin berat. Ya. Jadi harus digarisbawahi poin ini. Jangan pernah sakiti fisiknya orang lain. Saya sudah bilang kalau ibu dan bapak sekalian diajak bertengkar, tinggalkan. Kamu begini, kamu udah aja bertengkar. Sudahlah, terserah kamu. Saya benar, ya sudah kamu benar. Sudah bapak, tinggalin aja. Nggak usah bertengkar. Nggak perlu, nggak ada gunanya bertengkar itu. Akhirnya kita emosi juga. Akhirnya kita kata-katanya juga kasar. Dia kasar, kita kasar. Dia dosa, kita dosa. Ya, kan rugi. Untuk apa bersih tegang? Nggak usah. Kalau kita lewatin saja mungkin ada sedikit sakit hati, sudah tidak apa-apa. Tahan, sudah pergi aja. Sabar. Kita sudah belajar tadi. Sabar termasuk kalau dia bertengkar adalah terima, oh ini cobaan dari Allah, sudahlah. Lalu tinggalkan. Ikhtiar kita itu. Gak usah ribut, gak usah bertengkar, gak usah. Ada hak kita diambil baik. Hak kita bisa tuntut. Dengan cara apa yang bisa kita tuntut. Ya. Jadi tidak usah habisin umur situ, tidak ada gunanya sama sekali. Kalau sampai seseorang pun membahayakan, maka bisa saja. Ada orang, dia mau membahayakan orang lain, Allah langsung hukum. Banyak kasus terjadi begitu. Ya. Luar biasa gitu. Salah satu kemarin kita sempat ada acara pengajian tabligh akbar di Makassar. Waktu sudah lagi sementara berjalan tabligh akbar, rupanya ada satu orang datang, entah benar atau enggak, tapi mengaku seperti aparat keamanan. Terus kayak marah-marah gitu, kesannya gitu. Subhanallah, baru dia tanya, mana ketua panitia ini? Dia lagi di atas motor. Entah kenapa, dia sendiri menggas, motornya jatuh, giginya jatuh, berdarah, segala macam. Kuasa Allah, kita tidak tahu innamal amal binniyat, ya. Bahaya sekali. Nggak perlu kita masuk ke zonanya orang lain. Sudahlah, jadi hamba Allah yang patuh. Kita jadi diri kita sendirilah. Kita makan, urus diri kita sendiri, ya. Nggak usah cari tahu. Sesuatu yang dijangkau oleh mata, kalau benar dukung, kalau salah larang. Sekali lagi saya bilang, jangan campur urusannya orang lain. Nggak perlu tahu tetangga ganti AC baru atau enggak, beli mobil baru atau enggak usah. Jangan tetangga beli AC, kita yang kedinginan. Nah. Sudah berapa kali saya bilang, ada mobil baru antar tuh nintip beli apa itu, biarin dia mau beli apa, biarin dia mau ubah rumahnya seperti apa. Inilah saya gitu. Ada orang tanya pernah saya, Ustaz ngontrak ya? Iya, saya ngontrak, nggak apa-apa. Bukan aib itu. Kenapa sih? Bukan aib, apanya aib gitu? Oh malu nanti orang lain tahu nggak? Kenapa memang gitu? Nggak ada sesuatu yang salah, nggak ada yang aib. Nggak, alhamdulillah kita nikmati apa yang ada, Allah kasih, selesai. Nggak ada sesuatu yang perlu kita merasa malu, gengsi sama orang. Nggak ada. Ini bagi seorang mukmin harus difahami poin ini. Kembali ke masalah tadi. Jadi ada penyakit atau penyakit pasti akan kena semua orang yang standar batuk, flu, demam, ya apalah ya, ini sudah umum. Ada penyakit yang tidak umum. Nah ini sebabnya 3 tadi. Penyakit yang tidak umum ada sebabnya 3. Bisa karena apa tadi? Penyebabnya diri sendiri. Dia sengaja tabrakin orang, dia sengaja jatuh, dia sengaja. Ada orang begitu semua sengaja. Di Saudi itu kebongkar ada orang
gara-gara mau jual narkotika di Saudi, dia sampai sengaja tabrakin kakinya di Riyadh. Sengaja, mobil lagi lewat dia tabrak kakinya. Patah kakinya, diamputasi. Pakai kaki palsu. Ternyata kaki palsu dipakai untuk taruh narkotika. Ketangkap. Rupanya kan kalau dia pakai kaki palsu kan lewat-lewat alat itu kan bunyi nggak apa-apa. Punya surat dokter. Tapi lama-lama sudah bersekian lama dia jalan, polisinya jadi curiga. Kok ini orang bolak-balik terus? Biasanya orang yang kerja di Saudi itu harus ada izin dari sponsor untuk bolak-balik. Ini orang kok 1 tahun sampai 2-3 kali balik. Tiba-tiba polisi bilang, coba saya mau periksa kaki kamu. Gak tahu kenapa deh. Polisi pun waktu diwawancara dia bilang, saya gak tahu kenapa saya mau bilang itu. Coba cek kaki kamu. Dia bilang, ini surat dari enggak, saya gak mau tahu. Harus buka. Buka ternyata ada narkotika. Ada orang gitu, subhanallah. Aneh. Untuk apa gitu? Gak ada gunanya. Ada orang juga gitu di Saudi gitu sama. Dia tangannya entah patah atau dia pakai gip, kemudian pas lewat bunyi tapi nggak apa-apa gitu. Subhanallah, kuasa Allah, dia masuk kamar mandi, kepleset, jatuh pecah, ketahuan ada narkotika. Kuasa, mau sembunyi di mana sih gitu? Mau kemana kita? Sehebat apa sih gitu? Sehebat apa? Makin kita pasrah kepada Allah, makin kita ikut peraturan, makin kita jadi hamba Allah yang baik, makin enak loh sebenarnya. Jangan buat masalah dalam hidup ini. Gak usah buat masalah, untuk apa? Itu penyebab diri sendiri. Atau ya, income yang haram, mendatangkan penyakit kronis, atau mengganggu orang lain, menyakiti secara fisik atau kata-kata, semua berlaku pada kita. Nah, sudah pernah kita jelaskan hadis Nabi SAW, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau pun akan dibalas itu. Ya. Saya sudah sempat kirimkan kemarin di Buninis ya, kalau tidak salah ada yang RBT yang sudah direkam suara. Itu diantaranya ada yang kita rekam dan memang disengaja disebari untuk menjadi dakwah. Jadi pada saat ada panggilan masuk, itu memang panggilannya itu. Termasuk hadis tadi, balasan perbuatanmu. Selalu dengar, ingat. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku kau akan dibalas yang sama. Hari ini kau gunjing, kau akan digunjing. Besok hari ini kau fitnah, besok kau akan difitnah. Hari ini kau mukul, besok kau akan dipukul. Tidak bisa lolos, nggak bisa lolos. Jangan buat itu. Tidak usah masuk ke zona itu. Ya. Baik. Kemudian tentu berhubungan juga dengan masalah sakit. Pelajaran yang kita ambil adalah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah datangkan obat bersamanya. Jadi tidak benar itu pernyataan yang mengatakan penyakit ini tidak ada obatnya. Itu mungkin penelitian sementara para medis. Kan banyak penyakit yang dulu dianggap tidak ada obatnya sekarang ada kan? Tapi yang jelas kita sebagai seorang muslim tahu tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, itu hadis sahih. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti kita nggak boleh vakum, suruh berobat, ikhtiar. Saya nggak mau minum vitamin sekarang, karena saya pikir nggak usah lah, nggak perlu. Padahal sebenarnya dia perlu. Kenapa nggak dipakai? Konsumsi, nggak ada masalah. Selama bahannya halal nggak ada masalah. Gitu kan? Ini kaidah penting dalam masalah pengobatan. Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya. Kecuali Allah turunkan bersamanya pengobatnya. Ini pasti, nggak mungkin tidak. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, dan berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ikhtiar, silakan. Ingat, siapa yang bergerak, dia yang dapat. Itu pepatah bahasa Arab. Ya. Artinya, mengkhayal orang mau dikenal, orang mau berprestasi, lalu tidak ada hasil, tidak ada karyanya. Mengkhayal itu. Dia mau sembuh tapi tidak ada ikhtiarnya. Mengkhayal ini semua. Gimana cara? Mau menikah tapi tidak ada ikhtiar. Berdoa, berusaha, memperbaiki namanya, ya. Orang pasti akan mau, kan gitu. Harus ada ikhtiar. Dan orang yang tidak ada ikhtiar ini mengkhayal mau jadi orang punya nama, tidak mungkin, mustahil. Yang bergerak dia akan dapatkan. Dalam bahasa Arab yang lain dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah, beraktivitaslah, berusahalah, berkreasilah. Karena di gerak itu, di kreasi itu, di kreativitas itu ada berkah. Asal baik Allah insya Allah akan kasih. Ya.